Bab 154. Langkah Riri yang sedang membawakan air putih untuk sang tamu langsung berhenti saat mendengar kata stroller. Apalagi saat tamu itu mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya. Ini uang sejumlah yang ditawarkan tadi. Pas ya. Kalau Jeng mau hitung ulang, silakan. Kata ibu-ibu tersebut. Bu Riana menerima amplop tersebut dengan mata berbinar. Terlebih kala ia mengeluarkan isi di dalamnya. Di mana terdapat banyak lembaran merah yang mulai dihitungnya satu persatu. Apa ini, Bu? Tanya Riri seraya meletakkan gelas di atas meja. Bu Riana menghentikan hitungannya. Ia lalu sedikit melotot pada Riri agar tak banyak bicara. Ini saya terima uangnya, ya. Strollernya saya bawa dulu. Kata Bu Riana pada sang tamu. Ia bergegas berjalan cepat menuju kamar Riri. Ma, apa ini? Mama jadi jual strollernya. Riri menarik pergelangan tangan Bu Riana yang hampir membuka pintu kamar dirinya. Iya, kenapa memangnya? Balas Bu Riana sengit. Dan sekarang, kamu gak bisa hentikan Mama karena uangnya terlanjur Mama terima, lanjut Bu Riana tanpa merasa bersalah sedikitpun. Astagfirullah, Ma. Stroller itu punya Siva. Pemberian Ayu juga. Apa jadinya kalau Ayu nanti kesini terus nanyain? Please, Ma. Tolong jangan dijual. Pinta Riri mengiba. Tinggal bilang saja strollernya hilang waktu disimpan di teras. Apa susahnya? Balas Bu Riana enteng. Sudah, jangan menghalang-halangi, orangnya masih menunggu. Awas saja kalau berani bikin malu Mama di depan tamu Mama. Ancam Bu Riana sambil meletakkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Riri. Ma, Ma. Riri masih berusaha mencegah. Ia ikut masuk menyusul ke kamarnya sendiri di mana Bu Riana. 106. Mulai mendorong stroller itu. Tolong jangan, Ma. Lagi-lagi Riri mengiba sambil memegangi strollernya. Lepas awas. Bu Riana menghempaskan tangan Riri kasar hingga Riri terjungkal dan keningnya terkena ujung ranjang. Au. Riri meringis kesaktian. Tentu saja karena luka kemerahan langsung terpampang di keningnya. Sementara Bu Riana tak mempedulikan Riri sama sekali. Dia langsung melenggang ke ruang depan untuk menyeralkan stroller tersebut. Saling berjabat tangan dengan ibu-ibu tadi sebagai tanda kalau proses jual beli di antara mereka sudah selesai. Sembari menahan nyeri di kening, Riri bergegas kembali ke ruang depan. Sayangnya stroller itu terlanjur dimasukkan ke dalam bagasi mobil tamu tadi. Selepas itu, tamu Bu Riana itu langsung pergi, melesat dengan mobilnya. Riri hanya bisa berpegangan lemas pada pegangan pintu. Hatinya sakit bukan main. Karena bukan hanya ia yang dizalimi tapi juga bayinya. Hak anak itu dirampas dan tak diberikan. Mama tega. Mama benar-benar tega. Padahal sifat cucu Mama sendiri, tutur Riri dengan air mata mulai membasahi pipinya. Sudahlah jangan lebay. Gitu doang pakai nangis segala. Kalau kamu memang kekeh mau stroller, nanti Mama beliin yang second. Banyak yang jual. Atau beli baru tapi yang murah. Yang harganya 2 jutaan juga banyak, ujar Bu Riana. Ia memutar bola mata kesal melihat Riri yang menangis. Masalahnya itu pemberian orang, Ma. Kesannya kita gak menghargai sekali usaha orang tersebut, balas Riri terseduh. Justru karena ini pemberian, ya bebas dong mau diapain. Mau dipakai kek, mau dijual kek, mau dipajang doang, terserah. Kalau orang yang ngasih protes, itu artinya ngasihnya gak ikhlas, timpal Bu Riana. Riri hanya geleng-geleng kepala. Tak habis pikir dengan jalan pikiran ibu mertuanya itu. Lelah? Ia sungguh lelah.
Lebih dari 7 bulan lamanya tinggal satu atap bersama keluarga sang suami, sudah cukup membuat mentalnya hancur berantakan. Tak ada kesenangan, kebahagiaan, cinta dan perhatian. Ya Allah, bolehkah kali ini aku menyerah? Aku sudah tidak tahan ya Allah diperlukan seperti ini terus. Sebelum-sebelumnya, aku mencoba bertahan. Menunggu dengan sabar, siapa tahu suami dan keluarganya akan berubah setelah kelahiran anggota baru keluarga mereka. Darah daging mereka sendiri. Nyatanya, aku dan anakku tetap tak diinginkan. Riri merintih pilu dalam batinnya. Ada apa ini? Kenapa pada berdiri di pintu? Memang gak ada tempat lain? Tanya Romi yang baru pulang dari tempat kerjanya. Ini lagi, pakai acara nangis segala. Kayak anak kecil saja, lanjut Romi seraya melirik tajam pada Riri. Tahu tuh istrimu. Gara-gara hal sepele juga, pakai nangis segala, jawab Bu Riana dengan bibir mencebik. Nalurinya sebagai seorang wanita, istri sekaligus ibu, tak sedikit pun merasa iba melihat air mata menantunya. Buat mama mungkin sepele, tapi tidak buatku, timpal Riri lantang. Kalau memang sepele, sekarang sini uang hasil penjualan stroller tadi. Itu kan milik Siva. Aku akan gunakan uang itu untuk ngontrak rumah dan memulai usaha kecil-kecilan. Aku akan keluar dari rumah ini biar kalian puas. Lanjutnya sambil berontak. 107. Tangan Riri berkali-kali hendak meraih amplop coklat di tangan Bu Riana tapi tak kunjung didapatkan. Romi, lihat istrimu, kurang ajar sekali sama mama. Aduh Bu Riana mengharap pembelaan sang putra. Riri hentikan. Kepalaku pusing. Aku capek, baru pulang. Ditambah dengan semua ini, makin pening saja kepalaku. Titah Romi lantang. Memang kamu pikir kamu doang yang capek, Mas. Aku juga capek, ngurusin bayi, ngurusin rumah. Kamu capek enak dibayar, terus aku. Sudah capek fisik, capek hati juga dengan perlakuan kalian semua. Jerit Riri tak tahan lagi. Aku mau pulang. Pokoknya aku mau pergi dari rumah ini, lanjut Riri sambil berjalan kasar menuju kamarnya. Cegah, Romi, buruan. Jangan sampai dia pergi. Bisa-bisa dia ngadu sama keluarganya. Bahaya kalau ini berpengaruh pada kerjasama perusahaan, tukas Bu Riana sambil mendorong pelan punggung sang putra. Romi mendengkus kasar lalu menyusul Riri ke kamar. Tangannya dengan sigap menghentikan tangan Riri yang hampir menurunkan koper dari atas lemari. Jangan macam-macam. Jangan nambah masalah. Dengan masalah yang ada saja aku sudah pusing, kata Romi berang. Tatapan matanya tajam bak elang. Aku gak pernah bikin masalah. Kalian semua yang selalu bikin masalah. Aku capek, aku lelah diperlakukan seperti ini terus. Padahal aku bukan pembantu, aku menantu. Tapi kalian memperlakukan aku lebih kejam dari seorang babu. Kalian semua gak punya hati. Riri meradang. Dia menjerit bak kesetanan saking sakit hati yang sekian lama dipendam. Plak. 1T4 emparan langsung melayang dari tangan Romi di pipi Riri. Dia sungguh tak terima karena keluarganya dikatai seperti itu. Apa hak dirimu menilai buruk keluargaku? Hah? Romi ikut berang. Bahkan mencengkram pipi Riri erat-erat hingga kuku-kuku tangannya terasa menancap di pipi Riri. Lepas, Mas. Sakit. Riri menghempaskan tangan Romi kasar. Kalau gitu jangan macam-macam. Diam dan jangan pergi kemanapun. Kamu kira di luar sana bisa dapat kehidupan yang lebih baik?
Mimpi. Hardik Romi sambil tersenyum miring. Riri hendak kembali menjawab tapi tangisan Siva membuatnya urung dan memilih untuk langsung menggendong putrinya. Memberikan ketenangan setelah sok mendengar teriakan demi teriakan di kamar itu. Tenang ya, nak, tenang. Mama tidak apa-apa kok. Tutur Riri lembut dengan terus menimang-nimang sang putri. Romi pun sudah terdiam. Ia menghempaskan badannya kasar di tepian tempat tidur. Mengusap wajah kasar lalu menyugar rambutnya. Ponsel dalam saku Romi terus saja bersuara. Awalnya, ia membiarkan panggilan itu berakhir dengan sendirinya, tapi lagi-lagi ponselnya itu berdering. Apa? Aku bilang jangan ganggu aku dulu. Aku harus mikirin dulu gimana caranya nyari jalan keluar. Ujar Romi pada orang di ujung telepon. Iya. Aku pasti tanggung jawab. Aku gak akan lari dari tanggung jawab, lanjut Romi membuat Riri menoleh seketika. 108. Tanggung jawab apa maksudnya, Mas? Katakan. Pinta Riri menggelegar. 109. Mata Riri masih menatap Romi lekat. Laki-laki yang sudah menikahinya kurang dari 1 tahun tersebut baru saja mengakhiri panggilan yang masuk. Ponsel yang semula dipegangnya diletakkan begitu saja dengan kasar di atas tempat tidur. Sementara Romi sendiri berkali-kali memijit pelipisnya seolah pikirannya sedang ruwet. Mas, aku tanya loh. Diam aja. Riri yang masih menunggu jawaban melayangkan protes. Padahal dia begitu penasaran dengan maksud tanggung jawab yang dikatakan pada orang yang meneleponnya. Cek, gak perlu ikut campur urusanku. Lebih baik kamu siapin aku makan, aku lapar. Siapin baju ganti juga, aku gerah mau mandi, timpal Romi ketus. Kamu gak lihat apa? Mas, aku lagi kerepotan seperti ini. Lagi gendong Siva. Emang gak bisa ya siapin baju sendiri? Tinggal ambil doang dari dalam lemari. Beres. Gak perlu tuh cuci dulu, jemur dulu, setrika dulu, balas Riri panjang lebar. Ya sudah kalau gitu doang, kamu sendiri yang ambilkan. Kan gampang ini. Lagian gendong Siva bisa pakai sebelah tangan. Orang bayinya masih kecil gitu. Tuh 1 tangan lagi masih nganggur, jawab Romi enteng. Setelahnya ia langsung melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Riri hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya itu. Lam merasa, benar-benar telah salah memilih pasangan hidup sekaligus ayah untuk anaknya. Meski Riri sendiri tak pernah menyesali takdir pertemuannya dengan Romi. Karena tanpa itu, dia tak akan memiliki bayi secantik Siva. Namun, jauh dari dalam lubuk hatinya, Riri sendiri menyesali proses terbentuknya Siva dulu yang tumbuh akibat dosa yang ia lakukan. Apalagi kini, saat Riri mulai sering mendengarkan sedikit demi sedikit ilmu agama, dia kian menyesal. Karena kelak, jika Siva sudah besar dan hendak menikah, maka Romi selaku ayah kandung sekalipun, tak bisa menjadi walinya. Maafkan Mama, nak. Maafkan atas kebodohan Mama selama ini. Jangan pernah ikuti jejak Mama. Hiduplah dengan baik dan tumbuhlah menjadi wanita salehah yang senantiasa menjaga diri, gumam Riri sambil menciumi wajah mungil sang putri. Putri cantik yang memiliki paras perpaduan antara dirinya dan Romi. Riri sempat tersentak saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Diikuti sosok Romi yang keluar hanya menggunakan handuk saja. Astaga, ternyata bajuku belum disiapkan juga. Protes Romi dengan mata melebar ke arah tempat tidur. Meski berat langkah,
Riri pun akhirnya berjalan menuju lemari dan menarik setelan piyama untuk sang suami meski menggunakan sebelah tangan saja. Setelahnya ia meletakkan kasar baju itu di atas kasur. Tuh ambil, gitu doang tetap aja ngandelin istri. Udah gitu sok-sokan gak butuh sama istri. Giliran istri pergi, baru tahu rasa. Apa-apa harus nyiapin sendiri. Gerutu Riri. Apa kamu bilang? Enak aja. Yang benar, istri pergi, cari istri lagi. Segampang itu. Balas Romi dengan entengnya. Lelaki berbadan tinggi itu berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Memang segampang itu, tapi tanggung jawabnya yang berat. Istri sama anak yang sudah ada saja diabaikan. Haknya gak diberikan. Sok-sokan mau istri baru. Buat apa? Buat dizalimi lagi sama kamu dan keluargamu itu. 110. Timpal Riri sengit. Sekali lagi kamu ngatain keluargaku, jangan salahkan aku kalau tanganku mendarat di pipimu yang sebelah lagi, ancam Romi tegas. Emang kenyataannya gitu. Kok gak terima? Balas Riri dengan mata mendelik sinis. Harusnya kamu mikir, introspeksi diri, kenapa aku sama keluargaku gak suka sama kamu? Bukannya langsung nyalahin orang gitu aja. Balas Romi tak mau kalah. Kalau gitu sekarang katakan, apa yang membuat kamu sama keluargamu gak suka sama aku? Todong Riri kesal. Kamu itu tak tahu diri. Sukanya melawan, menjawab, sukanya ngedumel sama marah-marah. Gak ada anggunnya sama sekali kayak wanita lain. Harusnya kamu contoh tuh saudara tirimu. Bahasanya lembut, gak kasar. Sopan, santun, hormat sama suami, sama yang lebih tua, anggun, murah senyum. Ini cemberut mulu bisanya. Mana bisa aku tertarik, ngeliat mukamu aja gedeg yang ada, beber Romi. Mendengar dirinya dibanding-bandingkan seperti itu, Riri meradang bukan main. Ia sungguh tersinggung dan sakit hati. Gak salah kamu, Mas, bandingin aku sama Ayu. Harusnya kamu mikir, kamu bisa gak kayak Davin. Bagaimana cara dia memperlakukan istrinya? Bagaimana dia memanjakan istrinya? Bagaimana dia memenuhi semua kebutuhan istrinya? Lah kamu. Nafkahi aku jarang-jarang. Ngasih contoh jadi suami yang baik aja gak pernah. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Sok-sokan mau dapat istri kayak Ayu. Mimpimu ketinggian, Mas. Bangun sana cuci muka. Sindir Riri pedas. Sialan kamu, iya. Bisa-bisanya kamu bandingin aku sama Davin. Aku juga kalau terlahir dari keluarga sultan kayak dia, bisa lebih dari dia malahan, balas Romi tak terima. Salah sendiri, siapa yang memulai membanding-bandingkan? Kan kamu sendiri. Giliran dibalas gak terima, timpal Riri sengit. Udah-udah, makin lama kamu itu makin ngelunjak. Gak ada hormat-hormatnya sama suami. Mending sekarang buruan bikin aku makanan, aku lapar. Tuh mumpung Siva tidur lagi, titah Romi tak sabaran. Bikin sendiri aja, Mas. Aku kan istri kurang ajar, gak tahu diri, sindir Riri gemas. Setelah dikata-katai, tetap saja tenaganya masih dibutuhkan. Kamu tuh, iya. Mau bikinin gak? Kalau enggak, lebih baik aku keluar cari makan. Hardik Romi seraya menyambar kunci mobil. Ya sudah, tunggu. Cegah Riri buru-buru. Meski sakit hatinya tak terhitung lagi oleh kelakuan sang suami, tapi tetap saja ia tak tega andai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Mulutnya mungkin kadang pedas jika sudah begitu sakit hati,
tapi tanggung jawabnya selalu ia laksanakan. Pun ia akan kembali menjadi orang yang disalahkan andai Romi benar-benar pergi lagi. Ibu mertuanya pasti akan mengomel panjang kali lebar sepanjang rel kereta api. Mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan istri. Tapi sayangnya, ia lupa untuk menasehati dirinya sendiri dan sang putra tentang kewajiban yang dimaksud. Dengan begitu pelan dan hati-hati, Riri meletakkan Siva di atas tempat tidur. Tempat tidur yang sudah lebih dari seminggu ini diisi dirinya, sang suami dan Siva. Karena ia memang tak membeli box khusus bayi. Pun suami dan